Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini seperti ini. Motifnya terlihat cantik dengan hiasan bunga lonceng. Nah, semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang yang gradasi polycherry ya. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna hijau gradasi. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. Saya akan membuat alasnya berbentuk oval 42 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-42 tadi, kita akan isi dengan 4 buah double crochet di satu rantai ini atau 4 DC. 1 2 3 dan DC yang keempat. Beri penanda di puncak DC yang pertama. Selanjutnya di 40 rantai berikutnya kita akan isi masing-masing dengan 1 DC. Jadi total ada 40 DC. Nah, selesai 40 buah DC, tersisa satu rantai terakhir. Kita akan buat ya di rantai terakhir ini seperti awalan dengan mengisi 4 buah double crochet di rantai terakhir. 1 2 DC ketiga dan DC keempat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian sisi berseberangan. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet dengan jumlah double crochet atau DC nya itu ada 40. Nah, sudah selesai ya, hasilnya seperti ini. Di akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch 2 rantai,
Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC dimulai dari tempat slip stitch. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini pas di akhir putaran kita akan slip stitch dan ganti ke benang warna kuning. Slip stitch di puncak DC pertama, ganti warna, tarik kuat 2 rantai. Nah, benang yang warna ini tidak usah diputuskan karena masih kita gunakan. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian motif yang pertama. Pertama kita buat 1 DC di tempat kita slip stitch. Motifnya berulang ya, 1 DC dimulai dari tempat slip stitch. Kemudian beri penanda dulu di puncaknya. Lalu 1 rantai, skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita lakukan tarikan benang sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Keluarkan 1 rantai, kemudian skip 1 lubang. Kita ulang lagi motifnya, 1 double crochet, skip 1 DC. Nah, seperti ini. Lanjut 1 rantai, skip 1, 5 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang, 5 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai. Nah, seperti ini. Ulangi motifnya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 1 rantai ya, ini sudah 1 DC, 1 rantai. Pengulangan terakhir, skip 1, 5 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, skip 1, motifnya pas. Di akhir putaran kita akan slip stitch, dan ganti kembali ke benang warna tadi. Tarik kuat yang warna orange, kemudian 1 rantai. Nah, hasil motifnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian motif yang kedua. Untuk bagian yang kedua kita akan buat back loop SC berkeliling, jadi sisi bagian belakang. Teman-teman tinggal perhatikan jalinannya ya, kita kaitkan hooknya di bagian jalinan benangnya yang bagian belakang seperti ini. Nah, kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, ini jalinannya bagian belakangnya. Sini 1 lagi, jadi lebih baik perhatikan dari bagian ini ya, jadi tidak ada yang terlewat. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran.
Mendekati akhir putaran, masih dengan back loop SC berkeliling. Ini ada 2 terakhir. Ini SC terakhir ya. Lanjut akhir putaran, slip stitch di penanda, slip stitch, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian motif yang ketiga. Untuk bagian motif yang ketiga, kita mulai dengan 1 DC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda. Lalu 3 rantai. Skip 3 lubang, 1, 2, 3, atau sejajar dengan DC yang bawah kita buat 1 DC. Ulangi 3 rantai. Skip 3 lubang, 1 DC, 3 rantai, skip 3, 1 DC, 3 rantai, skip 3, 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC 3 rantai, skip 3, 1, 2, 3, pas ya. Langsung kita slip stitch di penanda, slip stitch, 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ulang bagian yang kedua, yang back loop. Kita ulang lagi. Kita akan isi tiap-tiap lubang back loop SC berkeliling. Dimulai dari tempat slip stitch. Back loop SC berkeliling ya. Kita mengulang bagian motif yang kedua. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, kita slip stitch, ganti benang ke warna orange, slip stitch, ganti benang, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulang lagi bagian motif yang pertama. Dimulai dengan DC di tempat kita slip stitch, beri penanda, 1 rantai, skip 1, 5 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, kembali skip 1 DC. Kita lanjut pengulangan 1 rantai, skip 1, 5 kali tarik benang, keluarkan 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1, 5 kali tarik benang,
keluarkan satu rantai, skip 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi lanjutkan hingga akhir putaran, kemudian nanti slip stitch dan ganti ke benang warna hijau lagi. Kita ulang motif yang kedua, lalu ulang lagi baris berikutnya motif yang ketiga, kemudian kembali ke motif yang kedua. Setelah itu baru kita kembali ganti ke warna orange untuk mengulang motif yang pertama. Lanjutkan terus hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini dia hasilnya. Saya membuat tasnya kecil saja ya, saya rasa ini sudah cukup. Jadi yang warna orange nya ini saya buat ada 4 baris, dan saya akhiri motifnya di bagian yang kedua. Nah, ini kita akan lanjutkan di sini sesudah slip stitch satu rantai di akhir putaran. Saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dimulai dari tempat slip stitch. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch satu rantai, buat satu putaran lagi SC berkeliling. Ini dia sudah selesai, sudah 2 putaran SC berkeliling. Selanjutnya saya akan mulai sisipkan tali selempangnya. Ini sudah saya rajut dengan menggunakan 2 helai benang dan hook ukuran nomor 5 serta ring ukuran 1 cm untuk diameternya. Saya akan sisipkan di kiri dan kanan tas. Ini kita lipat dulu untuk melihat bagian sudut. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 SC, dan untuk ring saya buat 3 SC. Berarti sebelum penanda, di penanda, dan sesudah penanda. Nah, sebelum penanda SC yang pertama, kemudian di penanda SC yang kedua, dan SC yang ketiga selanjutnya. Lalu isi tiap-tiap lubang kembali dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke bagian penanda berikutnya. Di sini, lalu kembali sisipkan tali selempangnya sama 3 SC. Lalu lanjutkan SC hingga akhir putaran. Lalu slip stitch satu rantai, buat satu putaran lagi SC berkeliling. Lalu tinggal penyelesaian akhir, yaitu pemasangan furing dan resleting. Nah, ini dia sudah selesai tasnya. Hasilnya cukup cantik dan unik ya. Nah, seperti ini sesudah ring saya buat 1 baris. Saya juga sudah jahitkan ini furing innernya. Ini saya jahit tangan. Buat teman-teman yang ingin mencoba menjahit tangan bagian innernya, bisa langsung ke kolom deskripsi, sudah saya sertakan link untuk tutorial cara pembuatannya. Nah, ini juga sudah ada hiasan bunganya. Untuk tutorialnya juga teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link pola untuk hiasannya. Nah, untuk tas ini total dari ukurannya adalah, untuk tinggi sekitar 13 cm dengan lebar sekitar 17 cm. Nah, polanya cukup hemat benang, jadi bisa tuh gulung masing-masing, masih bersisa banyak. Untuk bagian awal dan akhir kita mulai dari sini hingga ke atas, sedikit kelihatan tapi tetap rapi. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.